Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Andika Suwanto dengan NIM F521210006. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi hobi gathering atau aplikasi hobi gathering. Untuk membangun sistem informasi hobi gathering ini, saya menggunakan metode pengembangan waterfall. Apa sih metode waterfall itu? Yaitu metode waterfall adalah pembangunan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak ini dikenal juga dengan istilah Software Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Ada tiga bagian, yaitu pada metode waterfall ini ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada requirement analysis, yang kedua ada system and software design, yang ketiga ada implementation. Oke, kita bahas satu-satu. Yaitu yang pertama ada requirement analysis, yaitu metode pengumpulan informasi dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi dan observasi. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga dapat didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua ada system and software design, yaitu informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirement analysis. Selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Kemudian yang ketiga ada implementation, yaitu pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Oke, yang pertama yaitu requirement analysis, di mana anggota dan leader dapat membuat akun dan informasi data diri, dapat melakukan transaksi penjualan atau pembelian alat hobi sesuai keinginan, mengakses informasi secara otomatis mengenai hobi yang menarik. Kemudian untuk admin, yang dapat dilakukan yaitu mengelola semua data diri dari anggota dan leader. Dan yang kedua, mengelola semua transaksi baik penjualan maupun pembelian alat hobi. Yang ketiga, ada memberikan event menarik setiap bulannya. Untuk sistem dan software design, yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu satu, sistem dapat melakukan transaksi jual beli alat hobi. Kedua, sistem dapat menyimpan data transaksi anggota dan leader. Yang ketiga, ada sistem dapat menampilkan tanggal transaksi secara otomatis. Yang keempat, ada sistem dapat menunjukkan lokasi antara anggota maupun leader sesuai data yang diinputkan. Yang kelima, ada sistem dapat memberikan informasi kepada anggota maupun leader tentang hobi-hobi yang menarik. Untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Kedua, ada sistem harus minim kesalahan dan masalah. Tiga, sistem dapat menjamin keamanan data akun anggota dan leader. Keempat, ada sistem dapat dioperasikan dan menampilkan data dengan cepat. 5. Ada sistem dapat dioperasikan sesuai fungsinya dengan baik, termasuk fitur-fitur yang diinginkan. Yang keenam, ada sistem dapat diakses dengan perangkat PC atau smartphone. Ketujuh, sistem dapat memiliki penyimpanan atau database yang memadai atau selalu diupdate. Untuk use case diagram, yang pertama yaitu ada admin. Admin dapat mengakses semua menu yang ada dalam aplikasi, seperti login, daftar, mendapatkan grup, menghapus grup, mengubah nama grup, melihat aktivitas grup, dan melakukan jual beli alat hobi. Untuk leader dapat melakukan login, daftar, menambahkan grup, mengubah nama, dan melihat aktivitas grup, melakukan jual beli alat hobi. Leader tidak dapat menghapus grup. Kemudian ada anggota hanya bisa login, daftar, dan melihat aktivitas grup, melakukan jual beli alat hobi saja. Untuk sequence diagram, admin dan leader yaitu ID password. Yang pertama ada ID password, memasukkan passwordnya, kemudian login, melakukan validasi ID password.
Apabila password salah, maka akan ditampilkan message ID dan password salah. Apabila login berhasil, maka akan masuk ke menu aplikasi dan menampilkan menu utama. Pada kelas diagram yaitu anggota, ada pertama ada ID, database itu ID, password, nomor telepon, dan email. Dan dapat menyimpan dan menghapusnya. Untuk leader itu sama ID, password, nomor telepon, dan email. Hanya di sini tidak dapat menambah, mengedit, menyimpan, dan menghapus saja. Untuk menu aplikasi ada grup hobi, berisi grup hobi, kategori hobi, tambah grup hobi baru, jual atau beli peralatan hobi, dan ada menemukan keluar data, menemukan transaksi, dan pemesanan. Database-nya menyimpan data anggota, menyimpan data leader, menyimpan hasil laporan penjualan. Untuk implementasi menu-menunya itu yang di sini ada next. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Dan next, dan apabila sudah next, kita akan, jika sudah memiliki akun, kita akan melakukan username, email, dan password, kemudian login. Apabila belum, maka kita akan dibawa ke mendaftar. Daftar dulu baru kita login lagi. Kemudian jika berhasil login, maka tampilannya akan kurang lebih akan seperti ini. Dan ini adalah database kumpulan hobi, misalnya ini musik atau tari-tarian seperti itu. Kemudian untuk jual belinya, menunya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada detailnya yaitu total harganya, diskon, kemudian biaya kirim, dan total barang harganya. Dan apabila sudah dikonfirmasi semua, kita tinggal klik pesan. Oke, terima kasih.